Logaritma seperti pada video sebelumnya itu A log B sama dengan X. Ini artinya mencari pangkat. Jadi X itu adalah pangkat. Berapa X? Berapa pangkatnya? A pangkat berapa biar hasilnya B. Nah syaratnya adalah B lebih besar 0, jadi tidak boleh negatif, 0 tidak boleh. A juga tidak boleh 0 dan negatif, dan juga tidak boleh 1. Nah itu definisinya. Sekarang lanjut ke sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama adalah A log 1 sama dengan pastilah 0. Jadi kalau pakai contoh misalnya berapapun angka ya A-nya, asal tidak 0 dan tidak 1, tidak negatif dan 0 dan 1. Misalnya 3 log 1 berapa? Ya 0, karena diarah ya, karena 3 pangkat 0 adalah 1. Jadi 3 pangkat 0 adalah 1. 7 log 1 berapa? 7 pangkat berapa? 7 pangkat berapa biar 1? Ya 7 pangkat 0 berarti 0. Jadi semua. Sifat kedua adalah A log A sama dengan pasti 1. Jadi kalau ini angkanya sama pasti 1 ya. Contohnya itu misalnya 3 log 3 berapa? Ya pasti 1. Nah, kalau ini angkanya sama pasti 1 jawabannya, karena kalau kita orek-orek analisa 3 pangkat berapa biar 3. 3 pangkat berapa nih sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 3. Jadi setiap bilangan yang sama. 7 log 7 berapa? Ya 1, karena 7 pangkat 1 adalah 7. Sifat nomor 3 itu adalah jika ada penjumlahan log gitu ya, dijumlahkan 2 buah log dijumlah, tapi bilangan pokoknya, basisnya atau bilangan pokok atau basis itu sama, maka yang di log P, yang di log di sini Q atau numerus namanya P dan Q tinggal dikali. Itu jadi mudah. Nah, misalnya 2 log 3 tambah 2 log berapa misalnya 4. Oke, gitu ya. Berarti sama dengan basisnya sama kan? Sama-sama 2. Berarti kalau log ditambah log basisnya sama, tinggal 3 dan 4 dikali. Berarti 2 log 3 kali 4. Jadi 3 sama 4 nya dikali. Tinggal dihitung tuh. 2 log 12. 2 pangkat berapa biar 12? Ada hasilnya, bisa pakai kalkulator atau tabel. Tapi cukup sampai di sini. Kalau misalnya ini 2, ini 7, ya tetap tidak bisa diapa-apakan, ya segini tetap. Tapi karena 2 sama 2, bolehlah tulis 2, ininya dikali. Sifat nomor 4, A log P kurang A log Q. Kalau tadi dijumlah, sekarang dikurang. Syaratnya tetap adalah basis atau pokoknya, bilangan pokoknya atau basisnya di atas sama-sama A. Maka tulislah dia A log, karena ini kurang maka P bagi Q. Itu ya, P bagi Q, tulis di sini hasilnya. Oke, sebagai contoh misalkan ada 3 log 5 dikurang 3 log 2. Nah hasilnya berapa? Sama-sama basis 3, bolehlah tulis 3 log, kemudian karena dikurang berarti numerusnya atau 5 dan 2 ini numerus namanya atau bilangan yang di log dibagi, bagi ya. Oke, 5/2. Ya udah selesai seperti itu. Sifat logaritma yang kelima adalah A log B. Jadi tidak ada operasi penjumlahan, pentambahan, apapun, tetap dia sendiri ini ya, A log B. Nah ini bisa diuraikan menjadi sebuah pembagian log. Caranya mengingat A log B, ini kan log B tulis dulu gitu, jadi di atas, jadi pembilang. Kemudian per yang A nya, yang kecil ini, huruf kecil A sebagai basis ditulis sekarang log.
Nah, basisnya kan tidak ada tuh, boleh sembarang angka asal positif dan tidak boleh 1. Jadi gitu, sesuai dengan kebutuhan di soal nanti angka berapa kita gunakan. Yang penting log B per log A sebagai contoh. Ada ya, sebagai contoh misalnya 2 log 5. Nah, ya gitu. Ternyata kita harus menguraikan dalam suatu soal, ada soal ini harus diuraikan nih. Berarti log 5-nya tulis dulu gitu, jangan ketukar, baru per log 2. Gitu. Jadi menjadi yang di log sekarang menjadi numerus. Nah, bilangan pokoknya berapa, Pak? Boleh, mau 3 boleh, mau 5 boleh, mau 7 boleh, 7 7, 5 5. Jadi harus sama. Gitu, tergantung nanti di soal yang menyertai apakah memang kita pakai harus 3, karena di sini ada yang 3 log sekian kayak gitu, berarti 3 pakai. Nah, itu sifat nomor 5. Selanjutnya sifat nomor 6, A log B pangkat N. Jadi B-nya isi pangkat N ya. Nah, itu caranya mudah. Kalau ada logaritma seperti ini bisa dibuat menjadi pangkatnya maju ke depan, seret, menjadi kali. A log B tetap ditulis A log B gitu. Jadi itu sifat nomor 6. Sebagai contoh misalnya 2 log 3 pangkat 5 gitu ya, sama dengan 2 log 3 itu tetap pangkatnya 5 ini ke depan, surut itu berarti tulis 5 kali, udah ke depan ya, ke depan jadi pengali. 2 log 3 tetap ditulis 2 log 3. Nah, seperti itu sifat ini. Apabila numerusnya ada yang berpangkat, pangkatnya bawa ke depan. Sifat nomor 7, jika ada A log B kali, jadi kali ini B log C, maka itu bisa dirubah menjadi bentuk, yang penting ini kereta api sifatnya. Jadi istilah istilah di luar itu kereta api A, B, C. Kok kereta api, Pak? Karena sambung menyambung. Jadi A, B, kemudian B-nya menjadi basis di log ini. Berarti kan sambung menyambung ya. Maka tinggal ditulis A tetap sama C-nya di sini gitu. Jadi bisa diringkas menjadi A log C. Contohnya gitu ya. Jika ada 2 log 5 kali, boleh titik, boleh silang tanda kalinya, terus 5 log 4, nah sama dengan berapa? Oke, 2 log 5, 5 log 4, oh ini nyambung nih, 2, 5, 5, 4, jadi sambung menyambung kayak kereta api ya. Nah, hasilnya boleh dibuat menjadi 2-nya tetap sebagai basis, log yang terakhir ambil 4. Nanti kalau ada 3 log berjejer, yang penting kalau sambung menyambung terus ambil di ujung sebagai basis, ambil di ujung sebagai numerus atau yang di log. Nah, sekarang tinggal dicari berapa nih hasilnya. 2 pangkat berapa biar 4? Ya 2 pangkat 2. Jadi hasilnya 2. Tuh, ini hasilnya 2 dari mana? Dari ini. Lanjut sifat nomor 8. Jika kalau tadi numerusnya bilangan yang di log berpangkat, tapi sekarang basisnya yang berpangkat. Nah, gimana nih? Bentuknya ribet nih. Udah kecil ada pangkat lagi log B. Pangkat yang di atas ke depan tapi berada di bawah. Beda dengan ini. Kalau yang di sini berpangkat bawa ke depan, di atas dia. Jadi langsung N kali sekian. Nah, kalau ini menjadi di bawah. Jadi dikali seper dari ini gitu ya. Nah, contohnya mudah saja. Misalnya ada 4 gitu ya. Log 5. Nah, ini kalau memang dibutuhkan ada soal pengikutnya yang lain ada 2 log gitu, basisnya 2, ini boleh dirubah nih menjadi 2 pangkat 2, itu kan 4-nya ya, 2 pangkat 2 log 5. Nah, 2 yang pangkatnya ini menjadi di bawah gitu, kali
tulis tetap 2 log 5. 2 log 5. Jadi gitu. Ini pisah nih, ini pengali. Nah, oke, sifat yang terakhir adalah A, ada sebuah angka dipangkatkan log. Jadi aneh nih, lognya dipangkat. Kalau biasanya yang di sini log kayak gitu ya. Log kali log, kemudian nih log ada pangkat. Nah, ini enggak, sebuah angka dipangkat log, tapi ada syaratnya. Bilangan pokoknya atau basisnya sama dengan sebuah angka ini yang besar ini, maka cukup diambil si B-nya saja. Jawabannya B. Oke, contohnya misalnya 5 itu 5 pangkat isi kurung ataupun enggak ya, jadi biar kelihatan aja pangkat 5 log 3. Tuh berapa hasilnya? Sebuah 5, jadi boleh nulisnya gini, mungkin ada soalnya 5 di sini, 5 log 3. Nah, boleh sama, ini tinggal penulisannya aja. Nah, ini artinya sebuah angka dipangkatkan sebuah log, sebuah angka dipangkatkan log. Ternyata baru diselidiki basisnya atau bilangan pokok lognya, basis lognya, sama dengan 5. Oh, comot aja angka yang di depan ini, angka berapa? 3 gitu. Jadi itulah sifat nomor 9. Nah, sifat-sifat ini nanti akan dipergunakan di dalam mengerjakan suatu permasalahan logaritma. Jadi ada soal logaritma perpaduan, kemudian kita gunakan misalnya gunakan yang 3, setelah 3 nanti ketemu yang 6 gitu. Baik, semua ini bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan soal logaritma.